Halo adik-adik semuanya yang terkasih, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kapanpun adik-adik membuka video pembelajaran ini. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini kita bersama-sama akan mempelajari tentang sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa. Nah, lebih dari itu, sebelum kita memulai pelajaran kita, Frater berharap adik-adik membuka buku pegangan halaman 161 sampai 173, dan jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis dan juga kitab suci. Nah, adik-adik, maka dari itu sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita mempersiapkan hati, persiapkan diri untuk berdoa. Doa pembukanya kita bersama-sama. Mari, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami anak-anak-Mu berterima kasih atas segala berkat yang boleh kami terima daripada-Mu. Hari ini kami akan belajar tentang sakramen tobat. Kami mohon berkatilah kami semua dalam proses belajar mengajar pada hari ini. Semoga dengan mempelajari sakramen tobat ini, kami semua mampu memahami dan menyadari akan kesalahan dan dosa yang pernah kami lakukan. Bantulah kami juga agar mampu menyesali akan segala kesalahan dan dosa kami semua, dan mohon ampun daripada-Mu, supaya kami dapat memulai hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, mari kita bersama-sama membaca kitab suci. Nah, adik-adik, ketika membaca kitab suci, silahkan videonya di pause. Adik-adik silahkan membuka Yohanes 8 ayat 2 sampai 11 atau dari buku pegangan halaman 167. Selamat membaca. Nah, adik-adik yang terkasih, dari bacaan yang kita baca tadi, kita melihat atau mengetahui bahwa dalam bacaan tersebut terdapat dosa dan akibatnya. Nah, adik-adik semuanya, mungkin adik-adik masih ingat tentang pelajaran Yohanes Pembaptis. Frater juga pernah menjelaskan tentang dosa. Nah, dosa adalah kesalahan yang sengaja kita lakukan untuk kesenangan dan kepentingan diri sendiri. Dan kedua ialah dosa adalah perbuatan melawan cinta kasih Tuhan dan sesama. Dan yang ketiga, dosa dilakukan secara sadar, dengan sengaja atau diinginkan. Nah, dan dalam keadaan bebas, tentunya akan berakibat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, serta dapat merusak hubungan dengan Tuhan. Nah, itu dosa dilakukan kita secara sadar dan dengan sengaja, atau tindakan yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, ketika kita menjadi orang berdosa, apa akibat yang kita terima? Akibatnya ialah kita kehilangan rahmat Allah yang pernah kita terima dalam sakramen baptis, yaitu kesucian, kedamaian, berkat, dan lain-lainnya. Nah, akibatnya juga setiap dosa ini menjauhkan kita dari Tuhan, karena kita tidak mentaati kehendak Tuhan atau berjalan di jalan Tuhan. Nah, seperti yang Frater katakan di slide sebelumnya, dosa membuat hubungan kita dengan orang lain dan hubungan dengan Tuhan menjadi rusak. Nah, itu
hubungan kita dengan orang lain menjadi rusak karena kita membuat mereka sakit hati. Itu karena kita berdosa membuat mereka sakit hati, marah. Tentunya mereka pasti membuat mereka merasa benci dengan kita karena tidak berubah. Kemudian, bagaimana caranya agar rahmat baptisan dan hubungan baik dengan Allah dan sesama itu bisa dipulihkan? Nah, caranya ialah dengan bertobat. Bertobat adalah mengakui dan menyesali akan kesalahan dan perbuatan yang sudah dilakukan, dan tentunya kita juga harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan bertobat, kita dapat memulih hubungan kita dengan Tuhan dan sesama menjadi baik lagi. Nah, itu caranya biar kita bisa membangun relasi atau hubungan yang baik lagi dengan Tuhan dan sesama, yaitu dengan cara bertobat. Nah, bertobat juga sudah pernah dijelaskan dalam pembelajaran tentang Yohanes Pembaptis. Ya, semoga adik-adik masih mengingatnya. Nah, adik-adik, di dalam gereja Katolik ada yang dikenal dengan sakramen tobat atau pengakuan dosa. Apa itu sakramen tobat atau pengakuan dosa? Sakramen tobat atau pengakuan dosa adalah tanda Allah menerima kembali anaknya dan mengampuni dosa-dosa kita sebagai anaknya. Nah, setelah kita anak-anak ini mengakui dosa-dosa, dan tentunya kita semua harus bersedia untuk berbuat baik lagi. Yang pastinya kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Nah, itu sakramen tobat atau pengakuan dosa. Nah, kemudian siapa yang berkuasa memberi pengampunan? Di dalam gereja Katolik memiliki kuasa, atau gereja sendiri memiliki kuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Melalui siapa? Yaitu melalui para uskup dan para imam. Karena Tuhan Yesus sendiri yang memberi kuasa dan mengajarkan hal tersebut. Nah, adik-adik, meskipun kita bertobat atau sudah mengaku dosa, perlu diingat bahwa dosa-dosa kita hanya dapat diampuni jika kita mau berubah menjadi baik dan berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini Frater mencantumkan apa yang ada di dalam buku pegangan adik-adik semuanya. Pertama, kita harus menyadari dan mengaku dosa-dosanya atau dosa-dosa kita. Kemudian kita harus menyesali dosa-dosa yang kita buat. Terus tentunya kita juga harus berniat untuk tidak berbuat dosa lagi. Selebih dari itu, kita juga perlu mohon pengampunan dengan tulus hati. Maksudnya ialah ketika kita mengaku dosa, kita harus berkata jujur atau berkata yang sebenarnya, jangan ada yang disembunyi. Kemudian kita setelah mengaku dosa atau mendapat pengampunan, kita bersedia hidup dengan cara yang baru. Nah, itu adik-adik. Kemudian mungkin adik-adik bertanya di mana biasanya dilakukan atau tempat pengakuan dosa. Nah, orang Katolik mengaku dosa di kamar pengakuan dosa atau tempat-tempat yang sudah disediakan. Nah, ketika adik-adik mau mengaku dosa, adik-adik semuanya tinggal masuk lalu berlutut di hadapan uskup atau imam yang menjadi bapa pengakuannya. Kemudian
imam atau uskup ini nanti akan memberi berkat dan pengantar singkat. Nah, lalu setelah kita menerima berkat dan pengantar singkat, kita perlu membuat tanda salib sebagai pembukaan pertobatan kita. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan setelah kita menerima berkat dan pengantar dan tanda salib? Untuk itu, untuk mengetahui tata cara pengakuannya, adik-adik bisa lihat buku pegangan halaman 170 sampai 171. Silahkan dibaca terlebih dahulu, videonya bisa di-pause. Nah, adik-adik, dalam buku pegangan situ dikatakan bahwa jika adik-adik yang baru pertama kali dalam mengaku dosa, adik-adik tinggal mengatakan, "Bapak, ini penerimaan sakramen tobat saya yang pertama." Sedangkan jika adik-adik sudah pernah melakukan pengakuan dosa, adik-adik tinggal mengatakan, "Bapak, terakhir kali saya menerima sakramen tobat pada contohnya bulan April atau 6 bulan yang lalu." Nah, adik-adik selanjutnya mengaku dosa. Sebutkan dosa-dosa kita dengan jujur, jangan ada sampai yang tersembunyi. Nah, kemudian setelah adik-adik mengaku dosa, imam atau uskup akan menasihati atau memberitahukan apa yang harus dilakukan sebagai penitensi atas dosa-dosa kita. Nah, setelah itu adik-adik diminta untuk berdoa tobat atau mengucapkan doa tobat. Nah, doa tobatnya nanti kita doakan bersama-sama di doa penutup. Nah, setelah adik-adik melakukan atau mengucapkan doa tobat, imam setelah itu akan memberikan absolusi. Nah, ketika adik-adik menerima absolusi, kita harus membuat tanda salib dan ingat, jangan lupa ucapkan terima kasih. Lalu kita boleh keluar dari ruang pengakuan atau tempat yang sudah disediakan. Nah, adik-adik yang terkasih, mau dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang tetap mencintai kita. Meskipun kita selalu jatuh dalam dosa yang sama atau kesalahan yang sama, tapi Allah tetap mencintai kita dan mau mengampuni kita yang berdosa ini. Nah, adik-adik yang terkasih, melalui sakramen tobat, seperti yang Frater katakan tadi, Tuhan Allah menerima kembali kita anak-anaknya yang berdosa ini. Dan asalkan kita mau menyadari, mengakui, dan menyesali dosa-dosa kita. Dan tentunya harus punya niat yang tinggi atau punya niat untuk tidak berbuat dosa lagi. Dan kita juga harus mohon pengampunan dan tentunya harus siap sedia atau bersedia hidup dengan cara yang baru, atau kita harus meninggalkan cara hidup yang lama. Nah, itu adik-adik pembahasan kita tentang sakramen tobat atau pengakuan dosa. Nah, sebelum kita mengakhiri materi kita, mari kita mengambil sikap yang baik lagi untuk berdoa. Mari kita bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu
hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, demikian pelajaran kita. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.